Kami rakyatmu. Mengapa kalian terburu-buru? Turunkan Megat sekarang juga. Saat ini saya bersama kawan-kawan dari dokter, nakes, perawat, bidan, dokter gigi, dan lain-lain ya di DPR untuk memperjuangkan menolak rancangan undang-undang kesehatan. Nah, rancangan undang-undang kesehatan ini dinilai tidak berpihak kepada rakyat secara keseluruhan. Nah, ini kita sedang ada di mobil untuk menuju ke Komplek Parlemen Senayan untuk bertemu dengan Komisi 9 ya Pak ya. Panja RUU Kesehatan. Kira-kira akan memperbincangkan apa nanti dalam? Kita tuntutan kita sudah final, kita ingin RUU Kesehatan ini dihentikan. Setuju? Setuju. Kenapa harus dihentikan? Karena banyak hal-hal yang mengancam kesehatan masyarakat dan kedaulatan Indonesia. Oke, harusnya seperti apa harusnya? Harusnya, karena ini bicara tentang RUU Kesehatan, bicara tentang hak fundamental, hak konstitusional rakyat, dibicarakanlah melibatkan seluruh stakeholder. Jangan diam-diam, jangan terburu-buru gitu kan. Dan kami membaca ada kepentingan oligarki dan kepentingan asing di RUU ini. Untuk selanjutnya kami persilakan kalian dari PDGI. Penolakan pada Undang-Undang Kesehatan baru sudah mencapai klimaksnya. Dalam demonstrasi dokter dan tenaga kesehatan awal Juni 2023 lalu, mereka merasa pemerintah dan DPR mengabaikan masukan mereka. Sebenarnya hiruk pikuk tentang Undang-Undang Kesehatan ini gimana sih dok? Ya, hiruk pikuknya itu sudah lama dari tahun lalu. Ketika muncul pertama kali draft RUU yang katanya tidak jelas apakah dikeluarkan oleh DPR atau pemerintah. Tapi yang buat kita aneh itu adalah kok bisa ada sebuah rancangan undang-undang 400 pasal nggak ada yang ngaku gitu loh. 400 pasal? 400 pasal lebih, ya kan? Maksudnya nggak ada yang ngaku gimana dok? Nggak ada yang ngaku yang buatnya siapa. Padahal sebelumnya di prolegnas sebelumnya di awal tahun 2022 nggak ada, ya kan? Jadi apa urgensinya tiba-tiba memunculkan rancangan undang-undang dengan mekanisme omnibus? Nanti ketika Februari 2023 baru ada yang ngaku ini inisiatif DPR. Oh, jadi sekarang udah clear. Udah clear. Ini inisiatif DPR. Nah, tetapi kemudian dalam perjalanannya kita melihat ada dinamika terkait dengan daftar inventaris masalah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ternyata dari DIM yang dikeluarkan oleh pemerintah kok beberapa substansinya hampir sama dengan draft yang katanya nggak ada yang ngaku di 2022 gitu loh. Harusnya kan itu kan ada naskah akademik, ada sosialisasi dan lain-lain. Ini kan tidak jelas, ya kan? Jadi secara prosedural saja banyak pertanyaan. Belum lagi kemudian dia terburu-buru, sembunyi-sembunyi pembahasannya. Tapi karena banyak sekali substansi yang bermasalah, kami kelompokkan dalam 3 kelompok. Permasalahan kemanusiaan, kemudian persoalan keamanan, kemudian persoalan tentang ketahanan. Kemanusiaan dulu. Kemanusiaan, bicara tentang aborsi, bicara tentang transplantasi organ, bicara tentang bedah mayat, ya kan? Baru kemudian kalau bicara tentang keamanan, kita bicara tentang dokter asing yang masuk tanpa di filter, ya kan? Belum bicara tentang data kesehatan yang bisa ditransfer ke luar negeri. Itu kan bicara tentang keamanan, bicara tentang ketahanan tadi, ya. Ketahanan itu ya misalnya tentang dokter asing itu masuk tanpa difilter, bisa aja kan dia dokter asing bukan tujuannya untuk mengobati, bisa jadi dia utusan dari negara lain, intelijen segala macam dan segala macam. Belum lagi tentang obat-obatan yang nanti tetap masih bisa diekspor dari luar ke Indonesia dengan tujuan-tujuan tertentu. Ini yang kami sangat concern di situ substansinya, dan sampai dengan hari ini belum ada tanda-tanda terkait dengan substansi ini dalam perbaikan. Ya. Soal aborsi maksudnya gimana sih? Aborsi, misalnya kita lihat aborsi itu di Undang-Undang tahun 2009 disebutkan aborsi itu ada 2 indikasi, indikasi medis dan indikasi akibat perkosaan yang menyebabkan gangguan psikologis berat. Itu di Undang-Undang tahun 2009. Di RUU ini disebutkan indikasinya hanya 2, indikasi daruratan medis dan indikasi perkosaan saja. Jadi perkosaan yang tanpa disebutkan perkosaan yang menyebabkan apa? Itu masalah aborsi. Kemudian di sebelumnya syarat aborsi itu adalah 6 minggu. Tapi ini menjadi 14 minggu. Soal dokter asing yang boleh praktik di
Oke. Indonesia? Kita Gimana? pertama prinsipnya dokter asing itu kita nggak ada, kita tidak anti dokter asing. Ya. Karena selama bertahun-tahun banyak dokter asing yang praktek di Indonesia tujuannya untuk ahli teknologi. Jadi dokter subspesialis di negara lain dia ngajarin dokter-dokter kita di sini. Setelah dokter kita sudah handal dia balik ke negaranya. Itu nggak ada masalah di kita. Bahkan beberapa kali kita bikin seminar ngundang dokter asing juga untuk bicara, itu nggak ada masalah di situ. Tetapi yang menjadi masalah di RU ini ada dokter yang praktek 5 tahun di negaranya udah bisa nyelonong praktek di kita. Perdata pidana juga menjadi persoalan di Oh undang-undang iya, baru ini ya. betul. Karena gini, bicara tentang praktek kedokteran saja. Di Undang-Undang Praktek Kedokteran itu pernah ada pasal tentang pidana penjara yang sudah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi. Di RU ini muncul lagi. Oke. Belum lagi bicara tentang tenaga perawatan kebidanan. Kalau dibaca di Undang-Undang Keperawatan dan Kebidanan, itu mereka hanya ada hukuman administratif. Hukuman pidana penjara itu sudah nggak ada di Undang-Undang Keperawatan dan Kebidanan. Sekarang muncul di RU ini. Sebentar, berarti dokter ketika misalnya masyarakat merasa tidak puas, dia langsung bisa menggugat ya. Tanpa ada lapor dulu secara etika dan seterusnya diteliti. Betul. Di undang-undang ini nggak bisa. Di undang-undang ini diberikan kebebasan setiap warga negara untuk melaporkan langsung ke jalur hukum. Apa titik kritisnya ketika ini diterapkan? Ya, semua orang bisa menggugat dokter. Terus soal perizinan yang katanya nggak perlu diperpanjang per 5 tahun? Oh, tapi itu seumur hidup STR. Itu STR namanya, surat tanda registrasi. Itu gimana? Itu STR itu dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran namanya, atau konsil. Selama ini dievaluasi tiap 5 tahun sekali. Karena kenapa dievaluasi tiap 5 tahun sekali? Jangankan manusia, alat aja itu harus dikalibrasi tiap tahun. Alat-alat kedokteran di rumah sakit, kelayakannya dia itu harus diperiksa. Alat-alat kedokteran di rumah sakit itu setiap tahun harus dikalibrasi, harus dicek. Itu baru alat. Kenapa dok? Apalagi manusia. Yang jadi khawatiran kita apa? Pasien. Jadi sekali lagi dari pembicaraan kita tadi, kita tidak bicara tentang ID-nya, kita bicara tentang masyarakatnya. Saya menemui Melki Lakalena dari Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Kesehatan Komisi 9 DPR untuk memastikan hal itu. Sebenarnya posisi kasusnya seperti apa sih Pak Mel sekarang? Ya, kalau pembahasan RUU Kesehatan kan berjalan dari bulan April sampai saat ini ya. Itu di Komisi 9 maksud saya. Ya. Itu kan berlangsung dengan terbuka. Bahkan kalau kita tarik lagi ke belakang, itu di Badan Legislasi DPR, Balik DPR RI pada saat penyusunan sebagai inisiatif DPR RI itu juga sudah saya dengar juga itu melibatkan banyak sekali kalangan. Jadi rumusan yang menjadi hak inisiatif DPR RI itu juga sudah melibatkan banyak sekali kalangan untuk juga bisa terlibat dalam penyusunan draft inisiatif DPR RI kemarin. Pemerintah juga saya dengarkan itu membuat semacam ada ratusan saya dengar public hearing juga mendengarkan masukan masyarakat. Jadi kalau terkait dengan ada pemberian kesempatan memberikan masukan itu sudah sangat luar biasa dibuat oleh DPR RI pada tahap awal di Balik. Pemerintah ketika membuat public hearing untuk membuat dim-dim yang kemudian ada 3.000 lebih ini, dan kami sendiri di DPR RI Komisi 9 ketika membahas juga sama. Kan ini kan tidak bisa dihindari, dalam Undang-Undang Kesehatan ini kan ada aspirasi yang mungkin saja tidak diterima. Nah, kalau materi yang kemarin disampaikan dalam demo teman-teman nakes tersebut, itu secara umum yang disampaikan tersebut sudah kita putuskan semua seperti yang mereka minta. Seperti mencegah liberalisasi bidang pelayanan kesehatan itu berjalan. Kita tetap menjaga nasionalisme dan juga kemandirian di bidang pelayanan kesehatan di tanah air. Jadi orang bilang tentang bagaimana kita membuka bagi dokter asing itu tidak seperti yang digambarkan. Semua itu dengan aturan ketat, dengan hal tertentu di mana misalnya ya dokter itu boleh datang dari luar negeri itu, warga negara asing, dokter lulusan luar negeri ini boleh datang di daerah yang memang kita di situ kekurangan dokter misalnya, atau memang dengan spesifikasi tertentu yang memang kita sendiri belum punya dan sebagainya. Jadi tidak dibuka umum kayak macam semua orang bisa datang ke sini, tidak seperti itu. Tapi ada hal-hal syarat-syarat khusus yang kita berikan sehingga nanti tidak gampang orang ke sini dari luar negeri untuk kerja di sini di bidang kesehatan. Salah satu yang dikasih masukan itu adalah ini Pak, perpanjangan izin. Nah, itu juga sama. Kalau STR juga sama. Kita juga sebenarnya sepakat dengan pemerintah bahwa STR itu berlangsung seumur hidup. SIP itu, surat izin praktik itu akan diberlakukan selama 5 tahun sekali, akan dikeluarkan ya oleh otoritas tertentu untuk membuat mereka bisa praktek. Seperti saya ini kan apoteker ya. Harusnya saya bisa praktek dong kalau saya mempersiapkan diri untuk bisa berpraktek. Tapi karena saya bukan bersiapkan diri untuk praktek di apotek misalnya, ya saya tidak perlu ada SIP.
Tapi saya sebagai apoteker sampai dan mati saya tetap apoteker. Demikian pula ada dokter-dokter yang ada di Komisi 9 ataupun di komisi yang lain, mereka tetap dokter sampai mati. Tapi kalau dia mau praktek, itu dia masih ada proses evaluasi dulu. Yang 5 tahun sekali itu akan dicek gitu. Nah itu ada nanti otoritas tertentu akan nanti mengeluarkan izin SIP tersebut. Nah cuma memang persoalannya adalah kalau dulu itu semuanya itu melalui OP, Betul. nah sekarang ini pemerintah akan ambil alih itu. Untuk nanti itu akan melalui proses apa yang dulu OP melakukan itu secara lebih dominan misalnya, dia akan ditarik dia lebih ke tengah nantinya. Jadi akan menjadi urusan dari kolegium, kemudian misalnya nanti konsil pemerintah dan juga perwakilan masyarakat juga untuk duduk akan menjadi bagian yang akan memutuskan untuk urusan ini. Artinya pelibatan organisasi-organisasi profesi yang kemarin ikut turun itu masih akan ada di kemudian hari atau Kan gimana? tetap ada. Jadi organisasi profesi juga tetap diberikan ruang dalam undang-undang ini. Kita tetap akan milik organisasi profesi. Jumlah apakah akan satu atau lebih yang pasti kita ikut dengan undang-undang dasar yang memberikan pesan bahwa kebebasan berserikat berkumpul itu kan bersifat untuk semua orang. Jadi dalam organisasi profesi pun juga menyesuaikan gitu. Nah nantinya kalau saya lihat dari gambaran kemarin diskusi dengan pemerintah itu OP bisa mungkin lebih dari satu dan akan dibikin standar yang sama untuk semua OP untuk kemudian bisa melaksanakan tugas-tugas sebagai OP yang diakui gitu. Soal gugatan pasien terhadap dokter yang dalam undang-undang yang baru ini, RU yang baru ini tanpa melalui sidang etik dulu. Kalau sekarang gini, ini juga hoax juga kalau yang berkembang di luar ini. Jadi sebenarnya kan yang diputuskan oleh kami di Undang-Undang Kesehatan ini adalah kita ingin memberi ruang bahwa para dokter, teman-teman bidan, perawat, farmasis dan semua tenaga kesehatan itu akan juga mendapat namanya imunitas terbatas. Dalam imunitas terbatas itu artinya itu istilah kami ya. Oh, oke. Ketika mereka melakukan sebuah proses kekeliruan, kesalahan, kelalaian ataupun problem lapangan itu, dia tidak serta-merta langsung diproses dalam peradilan umum. Akan ada mekanisme internal di masing-masing tenaga kesehatan tersebut atau tenaga medis tersebut untuk melihat apakah ini pelanggaran disiplin atau pelanggaran etis yang memang itu kemudian memang bisa diproses dalam konteks yang lain. Itu sidangnya Jadi sebenarnya sidang itu ada di internal tenaga kesehatan dulu. Jadi ada nanti majelis etik, majelis disiplin nanti akan melihat duduk perkara dari kelalaian, kesalahan ataupun juga persoalan praktek yang di lapangan itu. Jadi tidak langsung otomatis masuk dalam peradilan umum gitu. Ini demo besar kemarin itu apakah masih ada ruang untuk kemudian RUU ini berubah atau diubah atau apapun, Pak? Sebenarnya sampai dengan undang-undang ini dibahas dan diputuskan dalam paripurna DPR RI masukan itu masih mungkin saja terjadi. Tapi sebelum diputus ketika kami sudah membahas di tingkat 1 antara kami dengan pemerintah, membahas seluruh hasil dari hasil panja yang sudah dibahas berhari-hari atau berbulan-bulan ini. Salah satu yang ingin mereka sampaikan dan bahkan ancamkan adalah kemungkinan mogok, Pak. Artinya ini berapa urgennya persoalan saya ini? melihat begini, kalau mogok kalau sampai itu terjadi juga menurut saya nanti yang akan jadi jelek justru teman-teman nakes sendiri. Pertama begini, pasien pasti terganggu. Itu sudah melanggar apa yang menjadi kode etik dan ya sumpah kita lah. Saya kan juga tenaga kesehatan, jadi saya tahu bahwa sumpah kita itu bukan urusan demo, urusan menyangkut hal-hal yang menyangkut kita punya diri ya. Jadi kalau kita demo menyangkut kepentingan diri kita itu saya kira tidak pada tempatnya lah. Tapi yang penting adalah menjaga keselamatan pasien, menjaga kesembuhan pasien lah. Yang kedua juga banyak masukan sampai ke kami bahwa justru di luar pengurus-pengurus organisasi profesi tersebut, ini anggota-anggota biasa ya, anggota-anggota biasa dari organisasi profesi tersebut itu justru malah mendukung, banyak banget malah. Hampir semua anggota Panja itu menyampaikan bahwa ini yang ribut cuma para pengurus-pengurus di atasnya doang, baik di pusat, terutama yang di pusat. Di daerah mah nggak ada kerumitan begini. Kenapa mereka mendukung, Pak? Ya justru mereka merasa bahwa mungkin melalui RUU Kesehatan ini justru ruang pengab yang selama ini mereka tidak dapat mungkin diperoleh. Benarkah dokter di daerah menyetujui hal itu? Ini obrolan saya dengan salah satu dokter di daerah terpencil Indonesia, tepatnya di Halmahera Selatan. Dokter Diki mungkin bisa memperkenalkan diri, nama lengkapnya siapa, sekarang bertugas di mana gitu, Dok? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dr. Diki Hardiansyah. Saat ini saya statusnya sebagai pegawai negeri sipil di Kabupaten Halmahera Selatan. Tempat kerja ini di Rumah Sakit Umum OBI
di desa Buton, Kecamatan Obi, Kabupaten Tangerang Selatan, Maluku Utara. Itu, ya. Dokter Diki dan mungkin dokter-dokter lain yang ada di daerah itu Ya. terinformasi nggak, Dok? Kira-kira pasal-pasal apa yang sebenarnya dipersoalkan oleh kawan-kawan organisasi profesi dan itu mengusung kepentingan rakyat ini? Tahu nggak pastinya persoalan-persoalan pasalnya, Dok? Terkait undang-undang kesehatan yang rencananya mau diubah, itu terkait ada beberapa pasal yang dipermasalahkan oleh organisasi profesi sehingga terjadi penolakan. Itu saja saya tahu, Pak. Kalau kita kan tergabung dalam beberapa grup, terutama ya grup-grup organisasi profesi ya. Jadi kita tahunya lewat situ ada sosialisasi terkait rancangan undang-undang kemarin. Yang pasal dipermasalahkan itu mengenai izin dari dokter luar yang mau bertugas di Indonesia. Nah, itu seperti tanda kutip dia dipermudah sekali kata. Terus eh, soal keamanan dari kita sebagai nakes eh, tidak diberi diberi keamanan seperti halnya dokter di luar negeri sana, sehingga kita bisa saja nanti akan mudah dikriminalisasi begitu yang kita tahu. Sebenarnya bagi kawan-kawan dokter di daerah, itu apa sih, Dok, kebutuhan yang paling urgent bagi seorang dokter itu, Dok? Tentu kalau bagi seorang dokter kan untuk dalam mengobati pasien itu merupakan seni ya. Eh, Ibaratnya kita harus punya senjata yang bagus untuk mengobati pasien. Nah, bagaimana kita bisa mengobati sementara senjata dan peralatannya kita kurang lengkap. Jadi alangkah bagusnya kalau peralatan, obat-obatan itu yang dilengkapi dulu lah. Biar kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik buat pasien. Selama ini, itu apakah peralatan dan obat-obatan yang diberikan atau yang ada di Indonesia itu, kalau dalam skala 1 sampai 10, kira-kira berapa skalanya, Dok? Masih 6. Terutama yang kurang itu dalam hal-hal apa, Dok? Obat-obatan bahkan dulu saya pernah itu masih ya sekitar 3 tahunan sebelumnya itu bahkan paracetamol itu kurang, bahkan tidak ada. Jadi kita menunggu dulu. Nah, itu bukan waktu zaman COVID, tapi yang sebelum COVID itu memang kita kekurangan obat. Apakah karena distribusinya terlambat atau bagaimana? Ya, itu yang kita eh, apa rasakan selama ini. Gitu. Dengan kondisi seperti itu, bagaimana dengan masyarakatnya, Dok? Apa yang sering dilakukan dokter-dokter di daerah, seperti yang Dokter Diki lakukan itu, untuk menutupi keterbatasan-keterbatasan itu? Kita biasanya siasati dengan mungkin jumlahnya tidak diberikan banyak, dibagi-bagi begitu secara sesuai kebutuhan. Begitu. Apakah pernah ada Dokter Diki atau rekan-rekan kerja yang lain itu mengalami sesuatu yang benar-benar di luar batas gitu? Kadangkala dilema karena eh, pasien ini butuh ditindaki lebih lanjut oleh dokter spesialis yang ada di kabupaten. Tapi karena biasa kondisi sosial dari pasien itu tidak mampu, jadi ya seperti pasrah begitu. Jadi ya seperti maksudnya tidak bisa berbuat apa-apa lagi, sudah menerima nasib ya, itu hanya jadi kita punya perasaan wah ini tidak tidak sampai dengan sesuai dengan kita punya sumpah untuk berbuat yang lebih baik kepada pasien. Kan pasien kan kadang-kadang kan tidak mengetahui kan persoalan besarnya. Dia taunya dokter yang ngurusin dan dokter seperti ini gitu. Pernah nggak ada komplain semacam itu, Dok? Kalau komplain palingan biasanya ya yang misalnya karena tidak ada apa tidak ada pemeriksaan ini, itu yang menjadi ya
komplain-komplain biasa saja karena memang keadaannya begitu. Tapi biasanya sini kan masyarakatnya eh, masih mengandalkan pengobatan tradisional juga. Jadi kita juga agak masih terlalu sulit untuk apa namanya melakukan pengobatan. Kita harus betul-betul pendekatan secara sosial untuk masyarakat bisa menerima pengobatan medis itu. Kalau menurut dokter yang sedang berbakti di daerah remote ini, di daerah terpencil ini, gimana dok melihat kondisi itu dok? Sebenarnya khawatir juga ya karena kita kan mau berbuat yang terbaik buat pasien, tapi jangan sampai apa yang kita lakukan itu disalahartikan gitu. Jadi kita gampang digugat gitu. Padahal itu sebenarnya kita mau berbuat yang terbaik begitu. Kita mau kesembuhan pasien dengan melakukan tindakan-tindakan. Mungkin memang mereka lihat ini tidak tidak barangkali eh, tidak sesuai dengan apa yang dia tahu. Nah, kita mau melakukan itu kita jadi was-was apakah mereka bisa menerima atau tidak. Jangan sampai apa yang kita lakukan ini salah begitu. Jadi dilema buat kita nantinya begitu. Terkait izin praktek ini secara kita untuk dokter yang ada di Indonesia, ini yang saya rasakan sendiri di kabupaten ini ya cukup mudah untuk mendapatkan izin praktek. Jadi untuk kita mendapatkan SIP, surat izin praktek ya harus ada surat tanda registrasi atau STR. Nah ini dari rancangan itu maunya jadi seumur hidup. Nah sementara organisasi profesi tetap dengan seperti dulu, hanya ada berkala, ada beberapa periode untuk dilakukan perpanjangan dengan ada syarat-syaratnya. Dan saya pikir untuk memperpanjang STR itu yang saya rasakan dipermudah karena untuk mendapatkan STR kan itu ada perhitungan SKP-nya. Jadi kita bisa mendapatkan SKP itu dari kita praktik sehari-hari itu sudah ada SKP-nya. Jadi tidak dipersulit. Dok, sebagai dokter yang bekerja di daerah, itu kira-kira ada masukan nggak dok? Kita sebagai dokter daerah yang daerah terpencil apalagi tentu memang melihat kalau ada perubahan untuk undang-undang ya silakan, tapi sebaiknya yang undang-undang lama saja itu yang dilihat mana yang masih kurang itu diperbaiki, itu perlu adanya karena kalau yang saya pahami kan omnibus law ini menyatukan beberapa undang-undang jadi satu, jadi itu kayaknya tidak perlu, yang undang-undang lama saja itu yang dilihat mana yang perlu direvisi itu direvisi. Kita berharap yang daerah tetap diperhatikan masalah kualitas apa peralatannya, eh, fasilitas kesehatannya itu di apa namanya dilengkapi lagi lah supaya masyarakat ini ya bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik.